Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan kajian rutin pembahasan mukhtasar tafsir surah Al-Baqarah, ringkasan penjelasan dari surah Al-Baqarah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah Al-Baqarah dengan firman-Nya alif lam mim, huruf hijaiyah yang kita tidak mengetahui makna dan maksudnya, sedangkan ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman alif lam mim, kata ulama tafsir, ini menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'anul Karim. Sekaligus di sana ada tantangan untuk orang-orang kafirun untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Maka mereka tidak mampu untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kedua menyebutkan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Nikmat itu adalah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna daripada hudan adalah bayan, dalil, penjelasan, petunjuk, hujah dan dalil untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran, betapa dia mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka Al-Quran itu kata Allah, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, ayat yang kedua, Allah sebutkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa makna daripada takwa itu? Sebelum kita sebutkan sifat-sifat dan tanda-tanda ahli takwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Definisi takwa ini multi tafsir, multi ta'rif di sisi para ulama. Artinya banyak kajian ulama, banyak definisi
yang dijelaskan disampaikan oleh para ulama yang berkaitan dengan hakikat dan makna takwa. Sebagian ulama menyebutkan di kalangan sahabat, di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhi dari perbuatan syirik, menjauhi dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi setiap karakter, setiap sifat orang yang jauh dari sifat dan perlakuan syirik, atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar atau perbuatan keji apapun, maka dia adalah dikatakan takwa, atau dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, sahabat Ibnu Umar, sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan, beliau pernah berkata kepada sahabat Ka'ab. Lalu sahabat Umar berkata, hadisni anit taqwa, wahai Ka'ab, sampaikan kepada kami, beritakan kepada kami apa hakikat daripada takwa. Sahabat bertanya kepada sahabat, apa yang dimaksudkan dengan takwa itu? Kemudian sahabat Ka'ab mengatakan, hal akhasta tariqan za syauk, apakah engkau pernah berjalan di sebuah tempat? Apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang di situ banyak durinya? Kata sahabat Umar, ya, aku pernah. Kata sahabat Ka'ab, lalu apa yang engkau lakukan ketika engkau berjalan di jalan yang banyak duri? Sahabat Umar mengatakan, aku akan berhati-hati, melangkah demi langkah akan berhati-hati supaya tidak tertusuk duri. Kata sahabat Ka'ab, itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Itulah karakter takwa, berhati-hati dari sesuatu yang bisa mendatangkan murka, laknat dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cari nafkah, hati-hati, jangan sampai mengundang kemarahan dan murka Allah. Kalau dia bicara, kalau dia bermuamalah, kalau dia berbuat, sampai kalau dia beramal dan beribadah pun juga hati-hati. Jangan sampai amalannya bid'ah. Jangan sampai amalannya jatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menyelisihi syariat Islam. Pun juga harus hati-hati. Ya, jadi segala macam hal kehati-hatian dari apa yang kita lakukan, termasuk dalam perkara ibadah, itulah yang dimaksudkan dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah, dikatakan oleh Syahr bin Haushib. Syahr bin Haushib beliau mengatakan, al-muttaqil ladzi yatruku ma la ba'su bih. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak menimbulkan manfaat untuknya, ataupun perkara-perkara yang itu tidak memberikan sesuatu kebaikan untuknya, atau perkara-perkara yang sia-sia dia tinggalkan dari hal-hal tersebut, dan dia berhati-hati dari perkara-perkara tersebut, ya, dari perkara yang dianggap mubah saja dia tinggalkan karena dia khawatir dia jatuh dalam hal-hal buruk atau hal mubah tersebut melalaikan dia, maka dia tinggalkan, dia jauhi. Kalau itu saja dia tinggalkan, apalagi yang haram, apalagi yang hukumnya mungkin dia anggap makruh atau sesuatu yang bisa mendatangkan dosa dan maksiat, maka lebih-lebih lagi dia tinggalkan. Ini definisi sebagian ulama hakikat daripada takwa. Kemudian dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-taqwa taraka ma harramallahu wa ada'u ma iftaradallahu
Takwa itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang diharamkan ditinggalkan, dan menunaikan apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, termasuk di dalamnya adalah melakukan sebuah kebaikan untuk nilai takwa dan meninggalkan sesuatu yang mengarah kepada keburukan untuk terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wasilah-wasilahnya pun dia tinggalkan. Tidak hanya maksiat yang dia tinggalkan, tapi wasilah yang mengantarkan maksiat itu pun juga harus dia tinggalkan. Kata beliau, itulah yang dimaksudkan dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian lagi ulama mengatakan takwa itu adalah menyatukan atau mengumpulkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Artinya berbuat adil dan ihsan disatukan, digabungkan. Dia amalkan dua hal tersebut yang diperintahkan oleh Allah. Maka menggabungkan dua hal ini, kata sebagian ulama, adalah merupakan nilai ketakwaan. Berbuat adil dan berbuat ihsan sesuai dengan perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dalam surah An-Nahl ayat 90. Sebagian lagi ulama mengatakan nilai takwa itu adalah menggabungkan antara iman dan amal saleh. Jadi kalau ada orang mempraktikkan nilai iman dalam hatinya lalu dia beramal dengan iman itu, itulah nilai ketakwaan. Ya. Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah, banyak definisi rangkaian nilai takwa yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan juga disebut oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan at-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahadin. Kata beliau, termasuk di antara nilai ketakwaan bahwasanya engkau tidak memandang dirimu lebih baik daripada orang lain. Ya, tidak menganggap diri lebih suci, tidak menganggap diri itu lebih mulia, tidak menganggap diri itu lebih berilmu, lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kata beliau, itu termasuk nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan masalah takwa ini, para jamaah sudah kita jelaskan banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama, tapi walaupun banyak itu intinya hanya satu saja. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan sesuai yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah berfirman, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah, yaitu mereka yang beriman dengan perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan ibadah salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat yang keempat, walladzina yu'minu, dan mereka orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul,
wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada orang sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Ini namanya tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Dan itu jenjang dan derajat dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam ilmu tafsir atau usul tafsir, cara menafsirkan itu pertama tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Artinya ada ayat Al-Quran yang datang di tempat yang lain menjelaskan apa maksud dari ayat yang sebelumnya, atau ayat yang lain tersebut apa yang dimaksudkan. Maka datanglah ayat yang lain menjelaskan, lalu diterangkan maksudnya tersebut. Ya, kalau tidak ada, nanti ditafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun juga tidak, nanti ditafsirkan berdasarkan lughah, berdasarkan bahasa. Kemudian nanti bagaimana para ulama salaf dari kalangan sahabat menjelaskannya dan menafsirkannya, karena mereka adalah orang-orang yang faham terhadap Al-Quran, karena mereka langsung dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun juga diperintahkan mengikuti sunnahnya para sahabat. Kemudian setelah itu nanti terus di bawahnya para tabi'in dan seterusnya. Ya. Nah, ayat ini menafsirkan ayat yang sebelumnya, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Maka Allah sebutkan penjelasannya, mereka orang-orang yang bertakwa. Dan ini tujuannya untuk pujian kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai bentuk sanjungan, sebagai bentuk meninggikan derajat untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah langsung mengkabarkan karakter orang bertakwa itu dengan kalimat-kalimat yang terang dan jelas. Siapakah orang yang bertakwa itu? Pertama, tandanya, karakternya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Maksud beriman kepada yang ghaib itu adalah membenarkan atau meyakini dengan apa-apa yang diberitakan dari perkara yang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Karena karakter gaib itu ada dua. Pertama, tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, tidak bisa dicerna oleh akal. Secara umum, akal sulit untuk memahaminya, akal sulit untuk menangkapnya. Ya, jadi panca indera dan akal tidak bisa menangkap dengan sempurna hakikat sesuatu tersebut. Yang ada adalah kabar dan berita. Maka kabar dan berita jadi pegangan, dan kita fahami sesuai dengan apa yang datang. Karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, tidak bisa juga akal memikirkannya, maka kita imani apa yang datang tersebut. Dan tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh akal ini ke sana kemari lalu dia berusaha mencari bentuknya, rupanya, warnanya, sifatnya dan lain sebagainya. Akal itu hanya dibatasi dengan dalil, sesuatu yang datang dari dalil. Dia tidak boleh melampaui batas. Itulah karakter seorang mukmin, seorang yang bertakwa, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang gaib. Contoh misalnya tentang malaikat, ini termasuk perkara yang gaib. Karena bagi kita tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tidak bisa juga kita cerna dengan akal kita.
atau tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Bagaimana nanti akan dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan seutuhnya dan sempurna, padahal dia sudah hancur, dia binasa, tulang bulalangnya entah kemana, tapi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk juga tentang pahala yang ada dalam surga, tentang ukubah dosa-dosa akibat dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Nah, itu termasuk dalam perkara yang gaib. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebagian ulama memberikan definisi makna daripada perkara yang gaib. Kata mereka, la tadrukuhu al-hawas, sesuatu yang tidak bisa engkau dapatkan dengan panca indera, dan sesuatu yang tidak bisa engkau akalkan dengan akal-akalmu. Nah, itu perkara yang gaib. Dan beriman kepada perkara yang gaib ini sangat penting. Dan beriman kepada perkara yang gaib diletakkan sebelum yang lain. Ciri bagi orang yang bertakwa yang diutamakan, yang diletakkan sebelum yang lain. Sebelum tentang sifat salat, sebelum tentang infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi iman kepada yang gaib itu pertama sekali diletakkan oleh Allah dalam ayat ini. Kenapa iman kepada perkara yang gaib itu adalah sesuatu yang pertama sekali Allah letakkan dalam ayat ini? Kata ulama tafsir adalah pertama untuk menunjukkan betapa amalan hati itu adalah amalan yang besar. Karena masalah iman kepada perkara yang gaib ini amalan hati, keyakinan dalam hati. Dan itu menjadi pokok ataupun punca dari semua hal yang lain. Artinya kalau iman dia kepada perkara yang gaib itu sudah kuat, nanti akan menimbulkan tanda-tanda yang lain. Salatnya insya Allah akan baik, sedekahnya insya Allah lancar, nuntut ilmunya insya Allah semangat, amal solehnya insya Allah kuat dan lain sebagainya. Awalnya ini iman kepada perkara yang gaib. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, ini kan dua-duanya gaib. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, ya, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memulaikan tamu. Falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, falyakun khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka hendaklah dia beramal, berbanyak amal saleh, banyaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan seterusnya. Jadi Nabi sebutkan iman kepada perkara yang gaib, lalu tumbuhlah nilai-nilai amal soleh tersebut, karena dia adalah pondasi dasar. Ya. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap iman kepada perkara yang gaib, maka ada beberapa catatan penting yang harus betul-betul kita ketahui dan kita pahami. Pertama, bahwasanya iman kepada perkara yang gaib ini sesuatu yang mengharuskan pembenaran yang kuat dalam hati, dan beriman kepada hal yang gaib tersebut tidak bisa dihasilkan kecuali dengan dalil. Jadi sesuatu yang harus terus bersemayam dalam hati, tidak boleh ada keraguan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan perkara yang gaib, tidak boleh ada keraguan dalam hati kita. Harus yakin, harus bersemayam pada jiwa kita. Dan ingat, iman kepada perkara yang gaib itu catatannya harus berdasarkan dalil. Ada dalilnya. Siapa yang menetapkan sesuatu yang gaib tanpa dalil petunjuk Al-Quran dan Sunnah,
maka ini adalah penyimpangan, atau dikatakan ngarang-ngarang, atau dikatakan mengada-ngada. Harus patokannya berdasarkan dalil, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara yang gaib, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberitakan sebagian tentang perkara yang gaib, walaupun tidak semuanya, tapi Nabi pernah diberitakan sebagian. Nah, apa yang diberitakan itulah yang kita ikuti, yang tidak ada kita tinggalkan. Ya, yang tidak ada kita tinggalkan. Apalagi kalau dia cerita tentang perkara yang gaib, nampaknya sudah di luar batas, mengada-ngada. Ya, ngomong dengan mungkar nakir umpamanya kan. Aku ketemu mungkar nakir. Ini udah mulai ini, udah mulai. Ya, aku akan kejar mungkar nakir. Dah makin gila. Ya. Macam-macam. Kalau perkara yang gaib di otak-atik seperti itu, maka tidak ragu lagi. Ini adalah kebatilan, sesuatu yang sudah jauh menyimpang. Ya, perkara yang gaib itu hanya bisa diimani dalam hati dan batasannya jelas berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada jamaah yang dirahmati Allah, iman kepada perkara yang gaib. Iman kepada perkara yang gaib itu adalah merupakan bukti sehatnya akal seseorang. Sehatnya akal seseorang itu dibuktikan keimanan dia dengan perkara yang gaib, dan akalnya adalah akal yang selamat, akal yang sehat, akal yang selamat, akal yang benar. Ya, karena itu kalau kita ingin melihat seseorang ini akalnya sehat atau tidak, maka lihatlah keyakinan dia terhadap perkara yang gaib. Dia yakin ataupun tidak. Kalau ada orang mengatakan aku tidak yakin dengan datangnya hari kiamat, sudah jelas akalnya rusak. Aku tidak percaya adanya malaikat, sudah itu tanda besar akalnya rusak. Aku tidak yakin adanya hisab nanti pada yaumul qiyamah, itu menunjukkan akalnya rusak dan akalnya tidak sehat. Kenapa iman kepada perkara yang gaib itu menjadi tolak ukur dalil akalnya sehat? Karena akal kita ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terbatas, dan Allah tidak jadikan segala macam perkara bisa difahami oleh akal. Allah tidak jadikan setiap pintu, setiap bagian akal pasti paham, akal pasti tahu. Tidak. Ada yang difahami oleh akal dan ada yang tidak difahami oleh akal. Yang tidak difahami oleh akal, maka dia beriman, dia serahkan hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan akalnya sehat dan akalnya selamat. Karena dia tunduk dengan sesuatu yang datang. Kalau dia tunduk dengan sesuatu yang datang, sudah berarti akalnya tidak dicemari oleh berbagai macam khurafat, tahayul, campuran ini, campuran itu. Berarti akalnya sehat, aman. Ya, maka dia menjadi tolak ukur. Ya, iman kepada perkara yang gaib. Kemudian para jamaah, yang ketiga, iman kepada perkara yang gaib itu dipuji oleh Rasul. Siapa yang beriman kepada perkara yang gaib, siapa yang betul-betul yakin dengan perkara yang gaib, itu dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah memujinya, bagian daripada nilai ketakwaan, dan Rasul pun juga memujinya. Ya, di beberapa riwayat disebutkan ada sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami ini adalah orang yang bersahabat dengan Anda, dan kami ini adalah orang-orang terbaik di sisi Anda. Adakah orang yang lebih baik daripada kami? Dia mendapatkan keutamaan lebih daripada kami? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Siapa itu? Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni.
mereka adalah orang-orang yang hidup setelah kalian. Hidup setelah kalian, ya kita ini kan hidup setelah Nabi. Jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Ya, kalau ada yang ngaku pernah ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, yakinlah dia sedang berbulat, sedang berdusta karena Nabi sudah wafat. Kalau dalam keadaan mimpi mungkin, tapi tidak setiap pengakuan boleh dibenarkan. Karena setan itu memang tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi, tapi setan bisa pura-pura jadi Nabi dalam mimpi atau mengaku sebagai Nabi dalam mimpi. Ya. Dan kalaupun seandainya dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mengaku ketemu Nabi dalam mimpinya, maka dilihat apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, dapat apa dia. Kalau seandainya, oh aku dapat hadis baru, aku dapat syariat baru, aku dapat sesuatu yang nampaknya haram jadi halal, kita katakan kau sedang berdusta, yang datang kepadamu bukan Nabi tapi setan. Ya, tapi ngaku jadi Nabi. Karena syarat ini tidak mungkin berubah karena Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, selesai sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Selesai. Tidak ada lagi ditambah, tidak ada lagi dikurang. Tidak ada perubahan sampai nanti hari kiamat. Kalau syariat ini masih bisa berubah sampai hari kiamat nanti, berarti siapa yang jadi nabinya? Siapa yang jadi tolak ukur untuk menentukan itu disyariatkan ataupun tidak? Kacaulah nanti agama kita ini. Karena setiap orang bisa ngaku, aku dapat wangsit, aku dapat mimpi dan lain sebagainya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah bersua dengan beliau. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang baik dan mendapatkan keutamaan lebih daripada kalian, adalah satu kaum yang hidup setelah kalian, yang mereka itu beriman kepadaku, yang mereka itu padahal tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman, tapi tidak pernah melihat Nabi. Yang kita dapatkan kabar, berita, ada Nabi akhir zaman, syariatnya ini, ajarannya ini, diimani. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keutamaan lebih. Ya, dalam hadis sahabat Anas bin Malik agak serupa, tapi sahabat Anas mengatakan ketika Nabi berkata kepada sahabat Anas bin Malik, wahai sahabat, wahai Anas, aku lagi sedang merindukan orang-orang yang aku cintai. Sahabat ini merasa heran, ya Rasul, kami ini sahabat Anda, hidup bersama Anda, engkau cintai. Apakah ada lagi satu kaum yang lebih Anda cintai? Artinya dicintai oleh beliau dibandingkan dengan kami. Kata Nabi, ada. Siapa mereka? Mereka yang hidup setelah kalian, beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah bersua dan melihat aku. Apa yang disebutkan oleh Nabi ini, para jamaah, sebagai dalil dan isyarat. Kita kan tidak pernah melihat Nabi. Ya, bagi kita mungkin itu perkara yang gaib atau perkara yang hanya kabar berita yang kita dengar. Tapi imannya itu, keyakinannya itu begitu kuat. Itulah yang membuat dia utama, dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu porsi, itu satu keadaan. Bagaimana dengan Allah yang tidak pernah kita lihat, yaumul akhirat, surga, neraka, hari hisab, malaikat dan lain sebagainya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Di antara ciri karakter orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqimunas shalah."
mereka menegakkan ibadah salat. Wa yuqimunas shalah artinya adalah mereka menegakkan ibadah salat. Kata ulama tafsir, bahasa yang Allah gunakan dalam melaksanakan salat adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Bukan dengan bahasa yaf'alunas shalah, melaksanakan atau melakukan salat. Tapi wa yuqimunas shalah, terjemahan letterleknya menegakkan, mendirikan atau menegakkan. Itu bedanya. Menegakkan dengan melakukan. Bahasa menegakkan ini lebih kuat dibandingkan dengan hanya sekedar berbuat atau melakukan. Ya, dalam bahasa Arab demikian. Kata-kata yuqimunas shalah itu lebih kuat daripada yaf'alunas shalah atau taf'alunas shalah. Dia lebih kuat, lebih kokoh. Kenapa? Karena yaf'alunas shalah, banyak mungkin orang yaf'alunas shalah, melakukan salat. Tapi belum tentu wa yuqimunas shalah, belum tentu menegakkan salat. Karena antara melakukan dengan menegakkan itu beda. Kalau melakukan, datang ke masjid atau di rumah, ambil wudhu, dia sholat semau dia, tidak peduli rukun, syarat, sunnah dan lain sebagainya, dia lakukan. Dah sholat, udah betul, itu melakukan. Tapi kalau bahasanya yuqimunas shalah, menegakkan salat, artinya apa? Pertama adalah salat itu dikerjakan tepat waktu. Dikatakan menegakkan salat kalau dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan waktunya masing-masing, tidak menunda-nunda waktu. Kata Imam Ibn Qayyim, di antara kebiasaan orang-orang munafik dalam salat itu menunda-nunda waktu. Takhiruha, kata beliau, suka nunda-nunda waktu. Ya, dan ini umum, bisa laki-laki, bisa perempuan, seorang muslim ataupun muslimah. Kalau seorang laki-laki yang terikat dengan sholat berjamaah di masjid, insya Allah amanlah. Bagi yang aktif di masjid, ya, bagi yang aktif di masjid sholat berjamaah, insya Allah aman. Azan dikumandangkan, datang dia ke masjid 5 waktu, insya Allah aman waktunya. Tapi yang sholat sendiri di rumah, para muslimah yang ada di rumah, itu diperhatikan. Ya, ibu-ibu diperhatikan sholatnya yang berkaitan dengan waktunya. Semaksimal mungkin diusahakan tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya adalah sholat pada waktunya. Tidak mesti laka azan langsung sholat, tidak mesti. Yang jelas dia tepat waktu, memang pada waktunya tersebut, bukan di luar waktu yang sudah akhir waktu. Ya, bukan, apalagi sudah melampaui sehingga di luar waktu sholat tersebut. Sholat asar umpamanya jam 5 sore, sholat subuh jam 8. Sholat apa tuh? Aliran apa dan madhab apa? Sholat subuh jam 8. Ya, lihat-lihat dari 4 madhab Syiah, atau tambah jadi 5 lah, 5 madhab Syiah juga, atau jadi 10 madhab pun tidak ada juga. Sudah subuh jam 8. Ya, jadi yuqimunas shalah adalah menegakkan sholat tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, menegakkan sholat itu adalah tenang dalam melaksanakan rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukunnya betul dilaksanakan, tenang, ada tumakninah dari awal sampai akhir, ada tumakninah. Dan sepakat para ulama, tumakninah termasuk rukun daripada sholat. Tidak ada tumakninah dalam sholat, maka batal sholatnya. Waktu kita ruku ada tumakninah, waktu kita berdiri ada tumakninah, waktu kita sujud ada tumakninah, waktu kita duduk di antara 2 sujud ada tumakninah, ada tenang. Ya,
atau secara umum melaksanakan setiap rukun sesuai dengan porsinya secara tepat. Kalau dikatakan i'tidal, betul-betul badannya tegak, ya, sendi-sendinya, tulang belakangnya itu betul-betul tegak, itu namanya i'tidal. Karena ada orang bangkit dari ruku, tidak sempat tegak, dah langsung sujud. Nah, ya, baru dia bungkukkan badannya sedikit, sudah angkat kepalanya, langsung dia sujud. Sujudnya pun juga tidak sempurna. Ya, sujudnya pun juga tidak sempurna. Kakinya posisinya tidak sempurna, tangannya tidak sempurna. Hanya keningnya saja yang nempel, atau hidungnya, atau dua-duanya tidak nempel, malah giginya yang nempel ke lantai. Ini kan musibah. Harus kata Nabi, kening dengan hidung itu satu paket, dua-duanya harus nempel. Jangan hanya kening, jangan hanya hidung, dua-duanya. Dan itu dihitung satu paket. Karena Nabi ketika menunjukkan kening itu langsung juga kepada hidung. Berarti dia dua-duanya harus menempel di tanah atau di sajadah waktu kita sholat. Ya, tumakninah. Dan hadis tentang tumakninah ini ada beberapa riwayat. Salah satunya yang paling masyhur, ketika seorang laki-laki sholat di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu salam, Nabi katakan, "Arji' fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena engkau masih belum sholat. Lalu dia pun sholat kembali. Begitu salam, kata Nabi, "Arji' fa innaka lam tusalli." Ulangi lagi sholatmu karena engkau masih belum sholat. Dia pun sholat lagi ketiga kalinya. Begitu dia salam, kata Nabi, "Arji' fa innaka lam tusalli." Ulangi lagi sholatmu karena engkau masih belum melaksanakan sholat. Artinya sholatmu batal, tidak sah dan tidak benar. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sholatku yang paling baik." Gimana sholat yang benar itu? Bagaimana? Sholat yang sahih itu seperti apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hatta tatma'inna ruku'an wa sujadan." Sampai engkau tumakninah dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal, dalam duduk, tumakninah, baru dikatakan sah sholatnya. Itu sholat yang benar. Nabi ketegaskan sampai engkau tumakninah. Berarti tumakninah itu termasuk rukun daripada sholat. Apalagi pada jamaah yang rahmati Allah, termasuk di antara menegakkan sholat, yaitu menyempurnakan wajib dan sunnah-sunnah sholat. Tidak hanya yang rukunnya kita laksanakan, yang wajibnya harus kita tunaikan, dan yang sunnahnya pun juga kita sempurnakan. Ya, yang sunnah-sunnah seperti angkat tangan, itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah tetap kita lakukan. Apa payahnya kita angkat tangan? Ya, apa sulitnya kita angkat tangan? Bersedekap itu termasuk di antara sunnah. Apa sunnahnya? Apa susahnya kita bersedekap? Ya, berisyarat dengan telunjuk itu termasuk sunnah. Sunnah dalam sholat. Apa sulitnya? Yang sunnah-sunnah pun juga kita kerjakan dan kita laksanakan. Itu menegakkan ibadah sholat. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian begitu juga yang berkaitan dengan amalan hati dalam sholat. Harus ikhlas, harus khusyuk, harus betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan hati. Tidak lalu kita sholat, badan kita rukuk dan sujud, tapi hati kita kemana-mana. Hati kita ke pasar, hati kita ke kebun, hati kita ke kantor, hati kita ke bisnis, hati kita ke pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau bisa, begitu kita masuk ke dalam masjid, ya, kita lepas sandal kita, maka kita katakan, "Aku melepaskan semua perkara yang berkaitan dengan dunia sebagaimana aku melepaskan sandalku itu." Beres. Ya, tinggalkan dulu perkara dunia. Kita sekarang fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lepaskan dulu dunia sejenak, sebagaimana kita melepaskan sandal-sandal kita. Sahabat Abdurrahman bin Auf demikian. Beliau kebiasaannya kalau masuk ke dalam masjid,
Beliau katakan demikian, aku melepaskan dunia sebagaimana aku melepaskan sendalku ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu supaya kita khusyuk, khudu ketika melaksanakan ibadah salat, maka umpan-umpan setan untuk membuat kita tidak khusyuk itu dilepaskan semua. Makanya Nabi perintahkan kalau ada makanan yang terhidang waktu azan, makan dulu supaya nanti dalam sholatnya khusyuk. Ya, apalagi kalau dia perlu lapar dan sangat berhajat. Kecuali kata Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya dia tidak berhajat terhadap makanan tersebut dan dia pun merasa aman, datanglah dia ke masjid segera. Tapi kalau dia merasa khawatir daripada sakit perut, apalagi terbayang-bayang makanan, apalagi takut kena habis di rumah, apalagi itu lauk favorit kita, lalu khawatir nanti dalam sholat terbayang jangan-jangan ayam itu dihabisi oleh si bungsu, ya, sehingga sholat kita memikirkan lauk khusyuknya hilang, yang terpikir lauk sambal ikan masin. Ya, kalau seandainya ada sesuatu di perut kita ingin buang hajat, dibuang dulu. Ya, kalau hal yang lain sudah beres, sudah. Dan kita dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Itu dalam rangka melatih hati kita sebelum yang wajib ditunaikan. Permulaan muqaddimah untuk membuat hati kita khusyuk. Makanya sebelum sholat didirikan, sebelum iqamah dikumandangkan, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak doa dan lain sebagainya untuk melatih hati kita supaya sudah mulai khusyuk. Nanti begitu iqamah sudah mulai ada khusyuk di situ. Tapi kalau seandainya sebelum iqamah sempat kita ngobrol tentang bisnis, janji, berapa untung, berapa banyak, apalagi sempat diberikan pilihan oleh kawan, ada tawaran yang itu ke yang itu, lalu tiba-tiba ditegakkan iqamah, yakin tuh waktu takbir udah mulai nak milih yang mana, tawaran yang mana, si A nawarkan, si B nawarkan, begitu salam langsung yang itu, karena waktu sholat dia mikirkan ya yang mana yang nak diambil, 2 juta ke 2,5 juta. Ya, para jamaah dah masuk kan? Tang belum bunyi. Bunyi deh. Ya, silakan azan dulu.
La ilaha illallah Allahumma rabbana hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimati Muhammadin wassalatu wal fadilah wa qasam maqam Muhammad alladhi wa'ata. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang menyampaikan pertanyaan? Silakan kalau ada, sebagaimana biasa. Baik, kalau tidak ada, oh ya, ya silakan. Ada sikap imaman. Terus kamar Jumat itu ada salat subuh tapi 3 rakaat. Apa? Ada salat subuh tapi 3 rakaat sebelum Jumat. Salat apa? Salat subuh. Ya, 3 rakaat. Pada Jumat. Salat subuh. Ya. Itu anda jadi apakah karena sudah kita kalau gimana? Iya. Salat subuh setelah salat Jumat. Salat subuh, salat subuh 3 rakaat setiap hari Jumat. Iya. Maaf, itu mungkin antum salah paham. Ya, itu bukan 3 rakaat. Dia tetap laksanakan 2 rakaat. Tapi rakaat yang pertama itu sujud sajadah. Ya. 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 Itu kan dia langsung sujud kan, bukan ruku lagi kan? Hah? Ada rukunya? Udah ada rukunya. Ada rukunya? Enggak langsung sujud. Dia berdiri langsung sujud enggak? Ada rukunya. Rukunya berapa kali? Sekali. Sekali sebagaimana biasa. Sujudnya berapa kali? 3. Waduh. Ya. Salat subuh 3 rakaat. Ada kemungkinan enggak tuh? Entah lupa. Tiap subuh Jumat. Ya. Kalau itu terjadi, sholat subuh tiap hari Jumat 3 rakaat, kalau yang diceritakan macam gitu, jelas ini tidak punya dalil. Ya, kunut setiap malam, setiap sholat subuh. Ya udahlah kalau masalah kunut. Ya, ini masalah 3 rakaatnya sholat subuh. Nah, ini 3 rakaat ini yang aneh. Jadi gimana? Pindah masjid. Ya, cari masjid yang lain. Kalau kasusnya memang demikian, tinggalkan, dan ini jelas menyimpang. Ya, kalau itu betul-betul 3 rakaat sholat subuh. Karena sholat subuh dimanapun ijma' sepakat para ulama 2 rakaat. Ya, ada sholat subuh yang 3 rakaat. Karena mungkin lagi pas banyak duit, umpamanya kan lagi semangat 3 rakaat. Atau seminggu sekali lah, selama itu cuma 2 rakaat gitu ya, malas gila lah seminggu sekali pengen 3 rakaat sholat subuh. Ha, ini tidak ada dalilnya, dan itu penyimpangan. Ya, dikira tadi dia sujud sajadah. Jadi begitu dia pada rakaat pertama dia baca ayat sajadah, lalu dia langsung sujud, lalu bangkit lagi. Nah, itu bukan rakaat, tapi itu memang dia sujud. Kalau itu tidak masalah. Oh gitu. Allahu Akbar. Nah, tinggalkan. Itu ya ya. Ya. Oh ya.
Dan di bentengnya. Masya Allah. Ya. Kalau masalah surah itu masalah lain. Ini 3 rakaatnya yang kita permasalahkan. Ada rukuknya juga, ada sujudnya juga. 3 rakaat. Berarti tahiyatnya berapa kali? Bang. Tahiyatnya berapa kali? Tahiyat. Duduk sekali. Tapi betul 3 rakaat. Ya. Ini aneh di antara yang aneh ya. Baru dengar juga kasus macam gitu. Ya. Nah, pindah lain masjid aja ya. Nah, takut nanti terbawa jadi 10 rakaat. Allah musta'an. Ada kesal. Ada yang lain mungkin pertanyaan? Dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Nabi sepanjang hidupnya salat subuh 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Sahabat 2 rakaat. Para tabi'in 2 rakaat. Imam yang 4 2 rakaat. Semua mazhab. Berarti dia telah menyelisihi ijma'. Dan siapapun yang telah menyelisihi ijma', maka dia tidak ragu lagi. Maka dia dikatakan orang yang menyimpang. Ya, maka tinggalkan dan tidak boleh dilakukan demikian. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal yang menyimpang dalam praktek agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.